Shalom, 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 shalom. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan berikan kita satu hari lagi untuk hari ini, Rabu 20 Juli tahun 2022. Ini adalah sebuah anugerah yang harus bisa kita jalani dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Amin. Dan yakinlah bahwa seperti Tuhan sudah memberkati tidur malam kita, menjagai kita dan menolong kita melewatinya, maka di sepanjang hari ini Tuhan juga pasti menjagai, memelihara, serta memberkati dan menolong kita. Baiklah, hari ini sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas kita, izinkan kembali Tuhan bicara kepada kita melalui pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 52 hari bersama Yeremia. Dan hari ini, puji Tuhan, kita telah memasuki hari yang ke-16, maka kita akan membaca kitab Yeremia, pasal yang ke-16, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Judul perenungan kita pada pagi hari ini, ditebus dengan sempurna. Sebagai ayat pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang, bahwa tidak dikatakan orang lagi demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai beraikan mereka. Sebab aku akan membawa mereka pulang ke tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka. Sidang jemaat Tuhan, kita tahu bahwa hati manusia dilikupi oleh dosa yang begitu kelam, sehingga terkadang kita sendiri pun tidak menyadari betapa jauh kita telah terhilang. Ini pun dialami oleh bangsa Yehuda yang merasa bahwa generasi mereka yang hidup dalam masa reformasi, yaitu Yosia, lebih baik daripada orang tua mereka yang hidup di bawah pemerintahan Raja Manasye. Namun Tuhan mengatakan bahwa mereka tidak kalah jahatnya daripada orang tua mereka sendiri. Secara lahiriah mereka tunduk pada ritual-ritual keagamaan yang kembali ditegakkan oleh Raja Yosia. Tetapi urusan hati siapa yang tahu? Betul bukan? Puji Tuhan, bagi Tuhan murkanya bukanlah kata akhir. Ia berjanji bahwa ketika urusan dosa telah diselesaikan dan hukuman telah dijatuhkan, akan ada keluaran kedua. Kali ini bukan dari tanah Mesir, melainkan dari Babel, yaitu tanah utara. Keluaran ini akan menjadi kelegaan yang luar biasa, melampaui keluaran yang pertama, sehingga akan menjadi kenangan bersama yang tak terlupakan oleh bangsa Israel. Penghukuman Tuhan akan berakhir dan umatnya akan kembali merayakan kehidupan yang Tuhan pimpin, Tuhan berkati, dan Tuhan lindungi kembali. Tuhan sekali lagi akan menjadi tempat mereka bernaung dan mendapatkan kelegaan serta kelepasan. Yeremia menggambarkan bahwa ketika Tuhan memulihkan umatnya, maka berbagai bangsa dari seluruh penjuru dunia akan datang dalam pertobatan. Mereka mengenal Allah yang hidup dan sejati melalui kehidupan umat yang sudah dipulihkan itu. Sidang jemaat Tuhan, saudara harus mengerti bahwa keluaran yang Yeremia janjikan hanyalah bayang-bayang dari keluaran sejati yang Tuhan kerjakan bagi seluruh umat manusia. Tuhan bukan saja memberikan kelegaan dari penjajahan duniawi, tetapi kemerdekaan yang Tuhan kerjakan adalah kemerdekaan kekal dari kuasa dosa dan maut. Melalui kematian Kristus di salib, dosa kita ditebus dan tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kitalah bangsa-bangsa dari ujung bumi yang diundang mengenal Kristus dan karya penebusannya. Puji Tuhan. Kitalah pula umat yang dituntunnya keluar dari kegelapan pada kehidupan kekal. Karena itu, bersukacitalah dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita sampai hari ini. Sebagai umat pilihan, sebagai umat tebusan, kiranya kita belajar dari apa yang pernah dilakukan oleh Yehuda. Jangan berbalik kepada dosa yang sudah diampuni oleh Yesus. Marilah terus berjalan di dalam kebenaran, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Karena dengan demikianlah kita pantas dan layak untuk kemuliaan kekalnya. Karena sungguh Tuhan mengasihi hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan kiranya perenungan kita pada pagi hari ini
mengingatkan dan menyemangati iman kita kembali, bahwa kita harus bersyukur atas apa yang telah Yesus lakukan di kayu salib, yang menebus kita dengan harga yang lunas dibayar. Diberkati kita sepanjang hari ini, digenapi firman-Nya yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah sepanjang hari ini, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.